Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering ngerasa didorong untuk selalu berbicara, entah itu menyampaikan pendapat, berkomentar, atau bahkan merespon secara spontan. Namun, tahu kapan harus diam adalah sebuah tanda kedewasaan yang jarang disadari oleh banyak orang. Kemampuan untuk menahan diri, terutama di momen-momen tertentu, menunjukkan bahwa kita mampu berpikir matang sebelum berbicara. Dan ini sangat penting dalam menjaga kualitas hubungan kita dengan orang lain. Dalam hidup, ada banyak sekali situasi di mana diam adalah pilihan yang paling tepat. Diam bukan hanya soal menahan kata-kata, tapi juga soal memahami kapan waktunya untuk berbicara dan kapan lebih baik mendengarkan. Nah, di video kali ini kita akan membahas 10 situasi penting di mana kalian harus belajar untuk diam demi kebaikan dirimu sendiri dan orang di sekitarmu. Oke, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu diam di saat kalian sedang marah. Saat kita sedang marah, rasanya sangat sulit untuk menahan diri. Ada dorongan besar untuk langsung meluapkan semua emosi dan berbicara tanpa memikirkan dampaknya. Tapi, inilah masalahnya. Ketika kita berbicara dalam keadaan marah, seringkali kata-kata yang keluar justru nantinya akan kita sesali. Lebih baik, diam sejenak, tarik nafas dalam-dalam, dan tenangkan diri dulu. Setelah emosimu reda, barulah kalian bisa menyampaikan perasaan dengan lebih bijak dan tenang. Percayalah, ini akan jauh lebih efektif daripada berbicara di saat emosi sedang memuncak. Oke, kita akan lanjut yang kedua, yaitu diam di saat kamu seharusnya mendengar. Dalam banyak situasi, kita sering lupa bahwa mendengar itu sama pentingnya dengan berbicara. Ketika seseorang sedang berbicara, apalagi tentang sesuatu yang penting bagi mereka, seringkali kita malah sibuk memikirkan apa yang kita katakan selanjutnya. Padahal, mendengar dengan penuh perhatian adalah salah satu bentuk penghargaan yang paling mendasar dalam komunikasi. Diam di saat orang lain berbicara menunjukkan bahwa kita peduli pada apa yang mereka katakan. Ini juga membantu kita untuk lebih memahami situasi atau masalah yang sedang mereka hadapi. Oke, kita akan lanjut yang ketiga, yaitu diam jika kalian tidak tahu seluruh ceritanya. Kita semua pasti pernah ada di situasi di mana kita ingin segera memberi pendapat atau berkomentar tentang sesuatu meskipun kita belum tahu seluruh ceritanya. Entah itu soal teman, keluarga, atau isu-isu di sekitar kita. Padahal, membuat kesimpulan tanpa mengetahui keseluruhan fakta bisa menyesatkan dan berbahaya. Sebelum kalian terburu-buru berbicara, pastikan kalian benar-benar paham situasinya. Diam dan dengarkan dulu sebelum memberikan opini. Ini akan membantumu terhindar dari kesalahpahaman, serta menjaga hubungan dengan orang lain tetap baik. Orang-orang akan lebih menghargai pendapatmu jika kamu menyampaikan setelah memahami situasinya dengan baik. Oke, kita akan lanjut yang keempat, yaitu diam jika kata-katamu bisa menyinggung seseorang. Terkadang tanpa sadar, kita ingin memberikan opini atau komentar yang sepertinya tidak terlalu berbahaya. Tapi, tunggu dulu, apakah kalian yakin bahwa kata-katamu tidak akan menyakiti perasaan orang lain? Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa kata-kata yang kita anggap sepele bisa sangat menyinggung orang lain. Misalnya, bercanda soal penampilan atau menyentuh topik sensitif seperti masalah pribadi orang lain. Di saat-saat seperti ini, lebih baik kita berhenti sejenak dan berpikir sebelum berbicara. Mungkin maksud kita bukan untuk menyinggung, tapi jika kita tahu ada kemungkinan seseorang akan tersinggung, lebih baik diam. Kata-kata yang tidak kita ucapkan bisa menyelamatkan hubungan kita dari kesalahpahaman yang tidak perlu. Oke, kita akan lanjut yang kelima, yaitu di saat pendapatmu tidak didengar. Seringkali kita berada di situasi di mana kita punya pendapat, tapi orang lain tidak mau mendengarkan. Kita sering merasa frustasi, ingin mengulang-ulang apa yang kita katakan, berharap orang lain akan mendengar. Tapi terkadang, semakin kita memaksa, semakin kecil peluang pendapat kita akan diterima. Di saat seperti ini, lebih baik kalian diam. Biarkan orang lain berbicara atau biarkan situasi tenang dulu. Ketika waktunya tepat, kalian bisa menyampaikan pendapatmu kembali. Dan mungkin kali ini mereka akan lebih terbuka untuk mendengarkannya. Oke, kita akan lanjut yang keenam, yaitu saat mendapat teguran dari orang tua atau orang yang lebih dewasa. Mendapat teguran, terutama dari orang tua atau orang yang lebih tua, bisa membuat kita ngerasa marah atau ingin membela diri. Tapi ingat, mereka punya pengalaman hidup yang lebih banyak, dan seringkali teguran mereka adalah bentuk kasih sayang atau kepedulian. Diam di saat mereka menegur bukan berarti kalian setuju dengan semuanya. Tapi itu menunjukkan bahwa kalian menghormati mereka. Setelah kalian diam dan mendengar, kalian bisa mengambil waktu untuk memikirkan teguran tersebut.
Jika perlu, bicarakan kembali dengan mereka di saat yang lebih tenang. Oke, kita akan lanjut yang ketujuh, yaitu saat sedang menghadapi kritik yang membuat emosi. Kritik itu nggak selalu enak didengar, terutama jika datang di saat yang nggak tepat atau disampaikan dengan cara yang kurang menyenangkan. Tapi, ketika kalian menerima kritik, jangan langsung membalas dengan emosi. Diam dan mendengarkan dulu kritik tersebut bisa memberikan kesempatan untuk mencerna apa yang disampaikan dan meresponnya dengan bijaksana. Terkadang, kritik bisa jadi pelajaran berharga kalau kita mendengarkannya dengan pikiran terbuka. Oke, kita akan lanjut yang ke-8, yaitu di saat kamu tidak bisa menyampaikan sesuatu dengan baik. Terkadang, kita memiliki pendapat atau perasaan yang ingin kita ungkapkan, tapi kita tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Di momen seperti ini, lebih baik kalian diam dulu dan pikirkan cara yang lebih baik untuk mengungkapkan apa yang ada di pikiranmu. Terburu-buru berbicara tanpa merencanakan kata-kata dengan baik bisa menyebabkan salah paham, dan pesan yang ingin kalian sampaikan malah tidak dimengerti. Ambil waktu sejenak, susun kata-kata dengan hati-hati, dan baru kemudian bicarakan dengan orang lain. Ini akan membantumu menyampaikan pesan dengan lebih jelas dan tepat. Oke, kita akan lanjut yang ke-9, yaitu diam saat menghadapi gosip. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar gosip, entah di tempat kerja, di lingkaran pertemanan, atau bahkan di media sosial. Saat mendengar gosip, rasanya selalu ada dorongan untuk ikut nimbrung atau menambahkan informasi, meskipun kita sebenarnya tidak tahu kebenarannya. Namun, disinilah pentingnya diam. Diam saat mendengar gosip bisa menyelamatkan kita dari menyebarkan informasi yang salah, merusak reputasi orang lain, atau bahkan menciptakan drama yang tidak perlu. Lebih baik, kita menahan diri dan memilih untuk tidak berpartisipasi dalam penyebaran gosip. Ini adalah tanda kedewasaan dan sikap yang bijaksana. Oke, kita akan lanjut yang terakhir, yaitu jika kata-katamu bisa menghancurkan persahabatan. Dalam persahabatan, ada banyak momen di mana lebih baik diam daripada menyakiti teman kita. Mungkin kalian tahu sebuah rahasia atau merasa terganggu dengan sesuatu. Tapi jika kalian tidak bisa menyampaikannya dengan baik, kata-katamu bisa berakhir menghancurkan persahabatan yang sudah bertahun-tahun kalian bangun. Jika kalian merasa kata-katamu bisa berpotensi merusak hubungan, lebih baik diam dulu. Pikirkan cara yang lebih baik untuk membicarakannya di lain waktu, dengan nada yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Nah, teman-teman, itulah 10 situasi di mana kita perlu belajar untuk diam demi kebaikan diri kita sendiri dan orang lain. Terkadang, kata-kata yang tidak kita ucapkan justru lebih berharga daripada yang kita lontarkan. Diam bukan berarti kita menyerah atau menghindari masalah, tetapi seringkali menjadi tindakan yang paling bijaksana di saat-saat tertentu. Diam bisa menjadi bentuk kendali diri yang menunjukkan bahwa kita mampu memahami situasi sebelum bereaksi. Mulai sekarang, mari kita lebih peka dalam menilai kapan waktunya berbicara dan kapan lebih baik untuk diam. Karena di balik diam, ada kedamaian, kebijaksanaan, dan penghargaan terhadap perasaan orang lain yang dapat menjaga hubungan kita tetap harmonis. Jadi, teruslah belajar memahami dirimu sendiri, perasaanmu, dan situasi di sekitar, agar komunikasi yang kita bangun selalu positif dan saling menghargai. Gue ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat kalian yang udah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian ada kritik atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar.